Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Resto dengan RPM 18070015. Baiklah, dari video ini saya akan menampilkan PowerPoint interaktif saya yang berjudul Laporan dan Berita Acara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Minasanti Lubis, SPD, MPD. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari video saya ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia dan sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Baiklah, selamat menyaksikan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis, dari bawahan kepada atasan. Sebuah laporan yang baik harus dibuat dengan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya adalah objektif, singkat, jelas, up to date, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kriteria-kriteria laporan adalah: yang pertama, objektif. Artinya, tidak dibuat atas dasar kepentingan pembuatnya. Yang kedua, singkat. Artinya, hanya mencantumkan hal-hal yang pokok saja. Yang ketiga, jelas. Artinya, tidak bermakna atau penafsiran ganda. Yang keempat, up to date. Berarti tidak kadaluarsa atau ketinggalan zaman. Yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, laporan ini didukung oleh data-data akurat, bukan hanya rekaan semata. Dilihat dari segi isinya, laporan dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, laporan informatif. Yang kedua, laporan rekomendasi. Yang ketiga, laporan analisis. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah laporan kelayakan. Baiklah, sekarang kita bahas bagian yang pertama, laporan informatif. Laporan informatif adalah laporan yang berisi hasil pengamatan dari pembuatan laporan. Laporan jenis ini, penulis laporan tidak memasukkan pendapat maupun analisisnya. Poin yang kedua adalah laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi adalah laporan yang berisi hasil pengamatan dan pendapat si penulis mengenai kejadian tersebut. Pendapat tersebut dapat berupa rekomendasi tertentu. Poin yang ketiga adalah laporan analisis. Laporan analisis ini adalah laporan yang berisi mengenai pengamatan, pendapat, dan perkiraan penulis untuk masalah yang sama di masa yang akan datang. Poin yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat karena seseorang atau pihak diberi tugas tertentu. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat pada waktu pelaksanaan tugas selesai. Poin yang terakhir adalah laporan kelayakan.
Laporan kelayakan adalah laporan yang berisi kesesuaian pihak yang dinilai dengan standar penilaian tertentu yang diberikan oleh seseorang atau badan setelah melakukan pengamatan dan penelitian tertentu. Dilihat dari waktu pembuatannya, laporan dapat dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama, laporan rutin. Yang kedua, laporan khusus. Baiklah, kita jelaskan poin yang pertama. Laporan rutin adalah laporan yang dibuat rutin atau selalu setiap jangka waktu tertentu. Laporan rutin ini dapat berupa laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Poin yang kedua adalah laporan khusus. Laporan khusus ini adalah laporan yang dibuat karena khusus yang tidak terjadi pada situasi normal. Dilihat dari segi penyampaiannya, laporan dapat dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama, laporan lisan. Yang kedua, laporan tertulis. Laporan lisan adalah laporan yang dilakukan dengan bahasa verbal atau lewat ucapan. Laporan jenis ini biasanya diberikan untuk pelaksanaan tugas sederhana. Laporan tertulis adalah laporan yang dibuat secara tertulis. Laporan ini biasanya diberikan untuk perintah yang kompleks dan rinci. Jangka waktu pelaksanaannya lama dan menyangkut banyak orang. Dilihat dari sumber informasinya, laporan dapat dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama, laporan dari sumber informasi primer. Yang kedua, laporan dari sumber informasi sekunder. Laporan dari sumber informasi primer adalah laporan yang dibuat berdasarkan tangan pertama sumber data. Laporan dari sumber informasi sekunder adalah laporan yang dibuat berdasarkan informasi dari pihak ketiga. Macam-macam bentuk laporan terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama, laporan berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan berbentuk surat. Yang ketiga, laporan berbentuk memorandum. Yang keempat, laporan berkala. Dan yang terakhir adalah laporan laboratorius. Laporan berbentuk formulir isian merupakan laporan yang sudah memiliki bentuk baku berupa formulir, sehingga si penerima laporan dengan mudah dapat membaca dan memahami keterangan yang dimuat dalam formulir itu. Laporan berbentuk surat dibuat untuk penerima laporan yang harus segera mengetahui perkembangan kegiatan agar dapat segera menentukan tindak lanjutnya. Laporan berbentuk memorandum adalah laporan yang hanya memuat pokok-pokoknya saja dan yang diedarkan di kalangan terbatas atau inter.
Laporan berkala merupakan pertanggungjawaban yang bersifat rutin dan dibuat berkala 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Laporan laboratoris ini merupakan suatu laporan tentang kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah secara jujur, jelas, dan tepat tentang prosedur, alat, hasil temuan, serta implikasinya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berita acara. Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat setelah suatu kejadian, peristiwa, atau acara selesai. Berita acara ini juga sering dijadikan bukti otentik tertulis atau nyata akan suatu peristiwa, acara, dan kejadian tertentu. Misalnya, serah terima jabatan, jual beli, kasus kecelakaan, dan lainnya. Setiap lembaga memiliki tolak ukur sendiri dalam menulis berita acara. Biasanya, berita acara menggunakan bahasa resmi dan baku. Tujuan dari berita acara sendiri yaitu menjadi arsip dokumen jika diperlukan dan menghindari terjadinya kasus penipuan. Inilah contoh dari surat berita acara. Sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.